Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Muhammad Henry Irawan selaku dosen pengampu tugas 2 Filsafat Ilmu. Saya Ismail Fauzi akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dilihat dari 3 pilar, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari ontologis yaitu membahas hakikat dan objek kajian pendidikan, yaitu manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, serta interaksi dalam pembelajaran. Mencegah reduksionisme dan memperkuat posisi bahwa pendidikan adalah upaya sadar memanusiakan manusia atau humanisasi. Epistemologis menjelaskan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, diuji, dan dikembangkan, mengkritisi metode penelitian agar objektif, valid, dan reliable, serta memperkuat keilmiahan dengan merumuskan paradigma, teori, dan model pembelajaran. Aksiologis menekankan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Mencegah penyalahgunaan ilmu pendidikan dapat merusak moral atau menjadikan manusia sebagai alat industri belaka, memastikan bahwa ilmu pendidikan menghasilkan nilai positif seperti etika, moral, karakter mulia, dan kemaslahatan manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Masih sama, dilihat dari 3 pilar, yaitu ontologis, pendidikan mengajarkan bahwa ilmu adalah alat untuk memahami kebenaran. Peserta didik didorong melihat ilmu sebagai entitas yang dinamis dan terhubung dengan nilai-nilai kemanusiaan. Epistemologis, pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran akademik dan ketelitian ilmiah akan melahirkan peneliti atau ilmuwan yang mengikuti metode ilmiah dengan benar dan etis. Pembentukan pola pikir yang terbuka, logis, sistematis, dan fleksibel dalam menghadapi permasalahan yang merupakan inti dari perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, aksiologis ini adalah perwujudan langsung dari aksiologi, yaitu kegunaan ilmu. Pendidikan yang menekankan tanggung jawab sosial membuat ilmuwan memikirkan dampak temuan mereka terhadap manusia dan lingkungan. Etika keilmuan dan moralitas, filsafat ilmu berkembang ke arah yang lebih humanis, di mana ilmu digunakan untuk memajukan kehidupan, bukan untuk menghancurkannya. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Pisau analisis yaitu masih yang 3 tadi, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis menelaah hakikat keberadaan apa yang ada atau apa yang sesungguhnya dari suatu fenomena. Siapa peserta didik yang dididik? Apakah manusia sebagai objek atau subjek, yaitu pembelajar aktif? Apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah untuk mencerdaskan, membentuk karakter, atau sekedar mempersiapkan tenaga kerja? Epistemologis adalah teori pengetahuan yang mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan ilmu? Apakah metode ceramah, konvensional, atau inquiry, yaitu modern? Apakah ilmu diperoleh dari otoritas guru, pengalaman, atau rasio mandiri? Yang ketiga, aksiologis menelaah nilai, etika, dan estetika dari penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu pendidikan tersebut diterapkan? Apakah untuk praktik pendidikan seperti tes standar bermoral dan adil bagi semua siswa? Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia mewajibkan integritas nilai-nilai karakter, moral, dan etika berdasarkan Pancasila dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum dirancang agar tidak kaku, menekankan pada pengalaman langsung dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Kurikulum disusun agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menerima informasi. Guru IPA membawa contoh dedaunan sungguhan ke dalam kelas untuk menjelaskan jenis-jenis bentuk tulang daun, bukan sekedar menunjukkan gambar di buku, agar siswa memahami realitas fisik. Di akhir pelajaran, guru meminta siswa menuliskan apa yang dipelajari dan bagaimana ilmu tersebut relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.